Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Bang Lulu, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, investasi Bandar Lampung 2022 lewati target. Kemudian, 2 pemuda Lampung Utara ditangkap sedang isap sabu. Berita yang ketiga, Pemkab siapkan pendampingan bagi warga yang berproses hukum kerusuhan PT GAJ. Selanjutnya, Lampung dapat kucuran dana 30 triliun rupiah dari APBN. Dan yang terakhir, tumpukan sampah di Jalan Profesor Dr. Hamka timbulkan bau busuk dan kumuh. Oke, ini ada salah satu kasus yang sekarang juga masih berjalan. Tapi di sini ada peran dari Pemkab ya untuk menyiapkan pendampingan bagi warga yang berproses hukum kerusuhan PT GAJ. Seperti apa tanggapan dari Bang Lu? Ya betul, pemerintah dan Forkopimda Lampung Tengah emang sudah mempersiapkan ini ya buat pendampingan bagi warga-warga yang kemarin berproses di hukum terkait dengan kericuhan di PT Gunung Aji Jaya di Pubian itu. Memang ini menjadi tugas juga ya sebagai pemerintah untuk bisa mengayomi ya atau memberikan perhatian kepada masyarakatnya ya yang terlibat ada kericuhan kemarin itu, karena itu juga adanya secara ini kesalahpahaman ya terkait tentang hak guna usaha dari perusahaan itu sendiri ya. Masyarakat beralasan bahwa hak gunanya udah habis, ternyata perusahaan sudah memperpanjang hak gunanya sehingga timbul bentrokan yang emang menimbulkan banyak kerugian ya dari ini ya. Tidak hanya dari perusahaan, mungkin dari masyarakat juga. Sekarang juga masyarakat juga banyak yang masih takut ya untuk pulang ya, pulang ke rumah. Cuman pemerintah khususnya Pemkab dan Polres menjamin ya bahwa mereka tetap mengikuti koridor hukum ya, bahwa siapa yang bersalah dia harus berurusan dengan hukum, tapi bagi yang tidak berurusan dengan hukum silakan untuk pulang gitu loh. Jadi jangan takut untuk ada penangkapan ya, kalau emang mereka merasa tidak bersalah silakan untuk pulang ke rumah masing-masing gitu. Baik, tentunya kita masih mengawal ya betul. untuk kasus dan untuk tersebut. ini mudah-mudahan cepat ketemu ya titik temunya ya, sehingga masyarakat juga bisa lebih tenang menjalani kehidupan mereka sendiri ya. Betul sekali, tentunya kita harapkan hal yang baik untuk mereka semua. Nah, kita akan beralih kali ini untuk lampungpost.id. Di antaranya, anggaran ketahanan pangan perlu fokus pada pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, Dewan Pers sebut banyak pasal bermasalah terkait pers belum berubah. Selanjutnya, kejar target habiskan anggaran di akhir tahun. Berita selanjutnya, Liga 1 diizinkan tanpa penonton. Dan yang terakhir, penanganan inflasi harus jadi prioritas. Oke, ini kita berkaitan dengan akhir tahun. Ini salah satunya hal yang cukup bisa dibilang ada plus minusnya ya. Kejar target habiskan anggaran di akhir tahun. Nah, mengapa kita akhirnya harus menghabiskannya justru di akhir tahun? Kenapa belum di saat sebelum-sebelumnya ya, Bang ya? Betul, ini mungkin kerja lambat dari Pemkab ya, dari Pemkab pemerintah daerah sendiri ya, sehingga pada pemerintah udah dari jauh-jauh hari udah mengeluarkan ini buat sudah mengucurkan anggaran udah, dan tinggal cuma dalam pelaksanaannya yang ternyata lambat ya, sehingga harus dikebut di sisa waktu sebelum akhir tahun ya, sehingga karena dananya juga kalau nggak dipakai juga sayang ya, balik lagi ke pusat ya, sehingga harus lebih memacu lagi ya penyerapannya, sehingga itu juga kan ujung-ujungnya sih demi ini ya, demi masyarakat sendiri ya. Betul, demi ini masyarakat sendiri. Jadi ya pemerintah daerah khususnya untuk lebih bisa mempercepat sehingga pas ini juga akhir tahun juga selesai gitu loh, habis gitu loh ininya anggarannya. Oke, ini salah satunya ada beberapa yang dikejar juga tentunya melalui infrastruktur ya, Bang betul. ya. Ada pembangunan beberapa jalan ya, khususnya daerah-daerah yang rusak itu emang sekarang beberapa di antaranya sedang dalam perbaikan ya. Tidak hanya dari jalan milik provinsi, kabupaten, nasional juga ada beberapa yang emang infrastruktur sedang digenjot ini untuk supaya akhir tahun itu lebih bagus ya, bisa orang juga menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri. Wah, momennya pas sekali dengan akhir tahun. Nataru ya. Ya, betul. Natal, akan ada liburan, Natal, kemudian juga kita baru. Lihat akan banyak sekali potensi dari kedatangan wisatawan pastinya. Betul, untuk mendukung juga ya. Nanti ada infrastruktur yang bagus juga bisa memberikan
bagi masa atau wisatawan untuk datang ya. Dengan Betul. dukungan jalan yang ini juga mereka udah kayaknya, oh ya udah bagus nih kita bisa Bisa lewat ya. lewat ya. Iya. Bisa mendatangi lokasi pada kebetulan kan Bandar Lampung juga banyak ya ini destinasi-destinasi wisata Betul yang sekali. bagus gitu loh. Nah, tentunya ini menjadi salah satu hal baik yang kita harapkan juga bisa menambah perekonomian Memberi dari Provinsi efek Lampung. ini ya positif ya. Siap, kita beralih kali ini untuk trending topik yang ada di Radio Sai 100 FM, 5 trending topik diantaranya. Keren, Tulus ungguli musisi internasional di Spotify Rap 2022, cetak rekor baru. Selanjutnya Triangle of Sadness, pemenang Festival Film Cannes 2022 tayang di Indonesia. Selanjutnya Jepang kalah adu penalti dari Kroasia. Selanjutnya Fajar Rian raih penghargaan BWF 2022 dan dari perkipopan RMBTS sapu tangga lagu iTunes di seluruh dunia dengan White Flower dan Indigo. Wow, ini ada salah satu sepertinya menjadi sebuah berita yang akan selalu diupdate juga ya. Dan ini salah satunya juga di Radio Sai kita bicara tentang Piala Dunia. Ada satu hal yang cukup menjadi barisan patah hati. Jepang kabarnya kalah penalti ya dari Kroasia. Betul, semalam di babak 16 besar mereka kalah, tapi cuman kita cukup ini ya sebagai wakil Asia bahwa Jepang sudah menunjukkan ya kemampuan terbaik mereka hingga mereka bisa ini lolos dari grup dan bertarung di 16 besar melawan tim finalis ya, itu Kroasia finalis Piala Dunia 4 tahun sebelumnya, dan mereka emang benar-benar udah menunjukkan apa ya, semangat tinggi dan tidak pantang menyerah ya, dengan walaupun lawan yang harus dihadapi ada finalis Piala Dunia sebelumnya, dan mereka mampu di waktu normal bisa menahan sampai waktu perpanjangan waktu 2 kali 15 menit dia mampu menahan ya, skor imbang ya. Cuman emang pas penaltinya aja. Kalau ini apes ya kalau dibilang ya, kalau kita bilang apes ya. Wah, tapi luar biasa tentunya. Tapi perjuangannya ya, perlu kita ini ya, kita acungin jempol. Ya betul. Luar biasa sekali. Tentunya kita juga patut berbangga terhadap perwakilan Asia. Mungkin bisa jadi contoh ya buat timnas Indonesia juga ya untuk bisa mengikuti langkah-langkah kayak Jepang lah ya. Semoga ya pastinya yang terbaik tentunya ya. Terima kasih banyak Bang Lulu atas sharingnya kali ini, dan untuk kamu juga dari pemirsa Metro TV Lampung bisa update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos. Kunjungi juga website dari lampos.ke serta lampungpos.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.